Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dan juga para pelayan anak dan remaja dimanapun saja berada, dan juga bagi anak-anak dan remaja yang Tuhan kasihi. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan terakhir di dalam tahun 2021 ini, yaitu bulan Desember. Bulan yang bagi kita orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah bulan yang istimewa, di mana kita memperingati kelahiran Kristus ke dalam dunia ini. Seberapa sibuk kita saat ini, seberapa crowded hal-hal yang membuat kita melakukan banyak aktivitas, kegiatan dalam studi, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, yang membuat kita menganggap bahwa Natal merupakan suatu peristiwa rutin, sama seperti ketika kita harus mengejar pekerjaan-pekerjaan kita di akhir tahun, menyelesaikan program kita, dan juga menyelesaikan begitu banyak urusan-urusan, terutama untuk anak-anak dan remaja, menyelesaikan studinya, mengikuti setiap ujian, dan juga menyelesaikan ujian di semester ini. Tugas-tugas yang harus dikerjakan begitu menumpuk dan membuat kita mungkin saja merasa lelah, dan bahkan membuat kita merasa kehilangan tenaga, kehilangan waktu untuk dapat mempersiapkan diri kita di dalam menyambut kelahiran Kristus di bulan yang penuh makna ini. Mari sama-sama saya ajak bagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku yang Tuhan kasihi, para remaja dimanapun saja berada, kita akan sama-sama menyiapkan hati, menyiapkan pikiran, dan bahkan seluruh hidup kita untuk menyambut ibadah dan juga perayaan Natal yang tentunya menjadi sangat spesial ketika kita sudah menyiapkan jauh-jauh hari dan kita sudah memasuki Minggu Advent untuk dapat menyiapkan hati kita memasuki Natal yang akan kita rayakan. Saya akan mengajak kita membaca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7 yang berbunyi demikian. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat yang kita baca tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-7, bagian terakhir dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ketika di bagian ini kita bacakan, apa yang kita pikirkan? Apakah kita terhenti sejenak untuk merenungkan bagian ini, bahwa dikatakan di sana pada waktu Kristus lahir tidak ada tempat di rumah penginapan untuk lahirnya seorang juru selamat. Manusia tidak mempersiapkan kelahiran Kristus. Tidak ada perayaan, tidak ada sambutan, dan juga bahkan tidak ada tempat baginya. Ketika kita merenungkan bagian ini, lalu kita kembali merenungkan bagian yang lainnya, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan kita, umat manusia.
dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah suatu misi yang sangat penting sekali. Misi menyangkut hidup dan matinya manusia, yaitu misi di mana kita yang sudah terlepas dari Allah, terpisah dari Allah karena dosa. Tapi Kristus datang ke dalam dunia ini. Bagi siapa? Bagi kita semua. Tetapi apa yang terjadi? Bahwa kita tidak pernah menyadari hal itu. Bahkan kita tidak menyiapkan apapun untuk menyambut kelahiran Kristus. Kita mengatakan bahkan ketika dia lahir tidak ada tempat baginya. Dia lahir di sebuah kandang domba. Dia lahir di tempat yang hina. Dia lahir di saat orang-orang menutup pintu rumahnya bagi kehadirannya. Namun dia tetap lahir dan dia tetap hadir ke dalam dunia ini demi untuk saudara dan juga saya. Lalu ketika kita mengingat hal ini dan kita yang sudah menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan setiap tahun kita rayakan Natal, itu apa maknanya bagi kita? Apakah sebuah perayaan, kegembiraan, hura-hura, kado, baju baru, perhiasan, dan juga perlengkapan Natal di rumah kita, ataupun makan keluarga dan sebagainya? Tentu saja itu hal yang biasa dan juga tidak salah untuk dilakukan. Tetapi jangan sampai kita kehilangan makna. Kita menyiapkan semuanya itu, tetapi juru selamat itu sendiri tidak pernah kita sambut dan tidak pernah ada di dalam hati kita. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Oleh sebab itu, sebelum kita memasuki rangkaian ibadah dan perayaan di Desember ini menjelang Natal nanti, di mana kita akan merayakan sukaria ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan kita juga akan merayakannya bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama duduk diam sejenak untuk sampai ke waktu daripada kita memperingatinya, khususnya bagi yang kita merayakan di 25 Desember di dalam ibadah dan juga di dalam perayaan. Mari kita sudah mulai mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan waktu kita, dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut kehadirannya. Jangan sampai kita tidak memiliki tempat bagi Kristus di dalam hati dan di dalam hidup kita. Padahal dia datang buat kita. Mari kita sama-sama merenungkan bagian ini dan juga mencoba untuk dapat mulai duduk diam di bawah kaki Tuhan dan mulai menyiapkan hidup kita, di mana kita akan menyambut kelahiran Kristus itu. Biarlah renungan singkat ini menolong kita untuk mulai menyediakan waktu, menyediakan hidup kita, menyediakan semua yang harusnya kita lakukan, yang terbaik untuk menyambut kehadiran Kristus dalam hidup kita. Biarlah masa Advent ini masa-masa mempersiapkan menyambut kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Kita memiliki hati yang dipenuhi oleh sukacita, dan kita sungguh-sungguh menyiapkan yang terbaik untuk menyambut Sang Raja, Sang Juru Selamat, yaitu Allah kita yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan bagi kita sekalian. Biarlah Bapak Ibu sekalian, para pelayan anak dan juga anak-anakku dan juga anak remaja semua, kita mulai menyiapkan hidup kita, menyiapkan hati kita untuk menyambut kelahiran Kristus ke dalam dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberi kekuatan, memberi kesehatan, dan memberi kemampuan bagi kita untuk mulai menyiapkan diri kita, dan kita akan bertemu kembali
di dalam perayaan Natal, dan juga kita akan menyambut Dia dengan penuh sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya di dalam mempersiapkan Natal. Shalom, salam damai, Tuhan beserta kita.